Baik, puji Tuhan, shalom sahabat kabar baik yang diberkati Tuhan di mana saja saudara berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Kabar Baik mendorong hidup lebih baik. Semakin didorong semakin baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman kita, membuat kita semakin diberkati dan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Saudara, sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa hari-hari ini iblis berupaya untuk melemahkan setiap iman kita, menawarkan berbagai macam strategi, datang dengan berbagai macam upaya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk melemahkan iman dari anak-anak Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, aktivis gereja, siapapun yang dekat dengan Tuhan, iblis sangat tidak suka. Itulah sebabnya dia berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan, sehingga dia mengumpulkan sekian banyak teman, karena iblis tahu bahwa sebentar lagi dia akan dikalahkan, dia akan diikat, dibelenggu. Itulah sebabnya dia berupaya untuk tidak sendirian, tetapi dia mencari teman, mencari sahabat. Itulah sebabnya sahabat kabar baik, jangan sampai sahabat adalah termasuk salah satu orang yang merupakan incaran dari iblis. Mari kita harus tahu dan ketahui akan strateginya. Nah, ada dua strategi yang dipakai oleh iblis untuk menyerang sahabat kabar baik, untuk menyerang saya dan saudara. Dua sistem serangan yang sangat luar biasa. Yang pertama itu adalah menyerang dengan memberikan keinginan duniawi. Sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keinginan duniawi ini adalah sebuah keinginan yang bersifat duniawi, sebuah keinginan yang fokusnya, yang intinya adalah pada hal-hal yang duniawi. Di dalam keinginan duniawi ini ada tiga prinsip yang terdapat di dalam keinginan duniawi yang membuat kita lemah akan iman, terputus hubungan dengan Tuhan, bahkan hubungan yang tadinya intim itu menjadi renggang. Yang pertama adalah iblis membuat kita berfokus kepada materi. Manusia akan berfokus kepada materi, manusia akan berfokus kepada kekayaan, manusia akan berfokus kepada uang, menganggap bahwa jika semakin banyak dia mengumpulkan uang, mengumpulkan materi, mengumpulkan harta, maka segala kebutuhannya akan terpenuhi dan tanpa Tuhan segala sesuatu dapat dilakukan. Nah, ini berbahaya sekali. Kita pada akhirnya tidak lagi akan mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, tidak membutuhkan doa. Semuanya sudah disiapkan oleh karena uang itu dijadikan segala-galanya, fokus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat kabar baik, mari kita waspada terhadap prinsip yang pertama di dalam keinginan duniawi ini. Dan prinsip yang kedua adalah iblis menjadikan kita adalah fokus utama sehingga kita mencari nama dan kepujian. Jika kita melakukan sesuatu, semua orang akan mengenal kita. Baik itu hal yang baik ataupun hal yang jahat. Supaya nama kita dikenal oleh banyak orang. Dia melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang di luar norma-norma. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Asalkan banyak dibicarakan di medsos oleh para netizen, dia sudah cukup puas dengan itu. Saudara yang diberkati, tapi apakah Tuhan berkenan dengan hal seperti itu? Sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip yang pertama adalah menjadikan materi fokus kehidupan kita, dan yang kedua adalah membuat kita mencari nama dan kepujian. Dan yang ketiga adalah membuat kita, iblis menjadikan kita supaya mendorong kita supaya kita menjadikan dunia itu tempat bersandar. Kita menjadikan keinginan duniawi itu tempat di mana kita merasa aman dan nyaman, sehingga kita akan berkompromi dengan hal-hal duniawi. Bersahabat dengan orang mencuri, kita akan melindungi orang mencuri, bahkan mengikuti mencuri. Bersahabat dengan seorang pemabuk, kita akan menjadi pemabuk dan mengikutinya. Ketimbang hubungan kita akan putus, ketimbang kita akan menjadi membuat masalah dengan orang yang sudah lama kita bersahabat, kita melindungi, bahkan kita mengikuti keinginannya, kita mengikuti perbuatannya. Saudara, menjadikan keinginan duniawi itu tempat yang aman untuk kita dapat melampiaskan kehidupan
duniawi kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat kabar baik, ini adalah keinginan duniawi. Waspadalah terhadap hal-hal ini. Jika ada di antara kita yang saat ini terjebak dengan hal-hal seperti ini, sadarilah bahwa Anda sedang dijebak oleh iblis dengan keinginan duniawi, dan ini adalah senjata pertama yang dipakai iblis untuk menjatuhkan dan melemahkan setiap sahabat kabar baik, orang Kristen dan anak-anak Tuhan. Yang kedua adalah keinginan daging. Sahabat kabar baik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis berupaya datang dengan berbagai keinginan daging. Keinginan daging itu muncul dari diri kita sendiri. Di dalam Galatia sudah jelas dikatakan keinginan daging itu adalah percabulan, perjinahan, dan lain-lain, bahkan pencurian, pesta pora, hawa nafsu, iri hati, dan berbagai macam keinginan-keinginan yang lain. Nah, sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan, usahakan supaya kita dapat melihat, kita dapat memahami strategi daripada iblis, karena kita tahu bahwa dia akan berupaya bekerja keras sejak dari dulu. Dari manusia pertama dia sudah berusaha untuk menjatuhkan manusia dalam dosa, bahkan sampai kepada Adam yang kedua adalah Yesus Kristus sendiri. 3 kali dia berusaha untuk menjatuhkan, menyerang, tapi dia tidak punya kekuatan untuk bertahan. Dia hanya bisa menyerang, kekuatan bertahannya tidak ada. Saudara, kita diserang, tapi kita punya kekuatan untuk bertahan, yaitu nama Yesus adalah menara yang kuat di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya sahabat kabar baik, berhati-hatilah dengan keinginan-keinginan duniawi dan keinginan daging. Tinggalkan segala keinginan duniawi, tinggalkan segala keinginan daging. Di dalam Roma pasal yang ke-8 itu dikatakan bahwa keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Salah satu cara terbesar supaya kita terluput, terbebas dari keinginan duniawi dan keinginan daging, terluput dari serangan iblis adalah hidup menurut keinginan roh, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan apa kata Tuhan. Memang ini sesuatu yang tidak mudah sebagai manusia yang masih hidup dalam kemah daging, masih manusiawi seperti ini. Sahabat kabar baik, ini tidak mudah, tetapi jika kita punya niat, jika kita punya tekad, jika kita punya kerinduan, maka Tuhan akan melihat kerinduan itu. Tuhan akan memberi kekuatan, kemampuan, sehingga kita dapat bertahan dan dapat hidup menurut keinginan roh, bukan oleh keinginan duniawi dan keinginan daging. Sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan, semoga kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati sahabat dimanapun sahabat berada, dan Tuhan tetap memberkati dan menyertai, sehingga kita semakin hari semakin hidup lebih baik menurut firman Tuhan, hidup menurut roh Tuhan. Yesus memberkati sahabat kabar baik. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.